Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidayatus Solehiyah dari Prodi PAI kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi pertama ini membahas tentang konsep dasar perkembangan. Konsep dasar perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada masa emosi, psikososial, moral, dan lain-lain. Perkembangan juga bersifat progresif dan berkesinambungan. Dan pertumbuhan adalah pertambahan kenaikan dalam ukuran dari bagian tubuh atau organisme, seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan kematangan merupakan hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan, seperti kematangan fisik mulai terjadi pada masa pubertas. Kematangan tidak dipengaruhi oleh pengalaman karena merupakan unsur genetik. Dari materi kali ini memiliki 3 faktor perkembangan, yaitu 1. Faktor internal, yaitu seperti bakat, sifat, keturunan, dan dorongan. Kedua, faktor eksternal, seperti kebudayaan ekonomi dan kedudukan anak dalam keluarga. Selanjutnya yang ketiga, faktor umum seperti jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan, dan ras. Materi kedua di sini menjelaskan secara singkat tentang teori dan tahap perkembangan. Teori perkembangan seperti teori psikoanalitik, teori etologi, teori ekologi. Selanjutnya, tahap perkembangan, yaitu seperti perkembangan kognitif, perkembangan perilaku, perkembangan psikososial, dan perkembangan moral. Selanjutnya, materi ketiga yaitu perkembangan masa kanak-kanak awal atau usia prasekolah, yaitu masa pranatal hingga masa kanak-kanak dimulai sejak masa pertumbuhan hingga kelahiran. Selanjutnya, masa infansi dimulai sejak masa kelahiran hingga masa anak belajar berjalan. Selanjutnya, masa kanak-kanak dimulai sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Yang selanjutnya, perkembangan otak menghasilkan neurons, puncaknya sekitar 20 miliar pada usia 7 bulan. Neurons pada saat lahir yaitu 23 miliar. Neurons terbesar adalah ada pada yang memungkinkan individu untuk berpikir rasional. Dengan selanjutnya, perkembangan fisik dan kognitif masa kanak-kanak awal, seperti perubahan fisik, perubahan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan masa kanak-kanak awal. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosi masa kanak-kanak awal, seperti perkembangan emosi. Selanjutnya, perkembangan moral masa kanak-kanak awal, seperti peran keluarga, yaitu peran penting yang terkait dengan pola asuh yang diharapkan orang tua. Masalah yang terjadi pada masa kanak-kanak antara lain kekerasan pada anak, baik fisik maupun kekerasan seksual. Selanjutnya, kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap perkembangan anak antara lain orang tua yang dua-duanya tidak bekerja, orang tua yang bercerai, dan lain-lain. Dan peran hubungan sebaya. Terakhir, pendidikan pada masa kanak-kanak awal. Selanjutnya, perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir atau sekitar usia SD. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak tengah dan akhir sekitar SD. Anak-anak
mulai mampu mengurutkan sesuai dimensi kuantitatif. Keterampilan pemrosesan informasi, memori, dan berbahasa anak meningkat. Kosakata anak meningkat 14.000 pada usia 6 tahun dan menjadi 40.000 pada usia 11 tahun. Kesadaran metalinguistik meningkat, anak mampu menerima kata dan kalimat kompleks, dan anak mampu memahami teks tertulis dan menggunakan bahasa dalam budaya yang sesuai. Anak juga mulai mengenal perbandingan sosial dan membandingkan diri dengan orang lain. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada usia 10 tahun, masuk pada moralitas otonom. Dalam perkembangan moral yaitu ada peran keluarga, sekolah, dan teman. Peran sekolah adalah sekolah untuk belajar, bersosial, dan membentuk rasa percaya diri. Selanjutnya, permasalahan masa kanak-kanak tengah dan akhir. Permasalahan yang terkait yaitu soal adaptasi sosial, akademik, dan pengembangan diri dan lain-lain. Terakhir, pendidikan yang sesuai masa kanak-kanak tengah dan akhir, yakni dapat mengembangkan karakter, potensi, dan sosial anak. Materi selanjutnya, perkembangan masa remaja. Awal masa remaja ditandai adanya pubertas. Ciri-ciri masa pubertas. 1. Pubertas dimulai pada usia 10 tahun ke atas dan dipicu oleh munculnya hormon gonadotropin, yaitu hormon yang merangsang produksi estrogen pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Hormon-hormon ini mengakibatkan beberapa perubahan bentuk, baik bagi wanita maupun juga pria. Perubahan fisik bagi wanita. 1. Menstruasi, tumbuhnya payudara, tumbuhnya bulu-bulu di sekitar organ intim kewanitaan. Berat badan meningkat, tinggi badan meningkat, pinggul mulai membesar, munculnya jerawat. Selanjutnya, perubahan fisik bagi pria. Munculnya jerawat, mulai mimpi basah, pertumbuhan penis dan testis meningkat, badan meningkat, massa otot, suara yang membesar, tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu, misalnya organ intim dan ketiak. Pubertas dipengaruhi oleh faktor genetik dan pola hidup seperti pola makan, olahraga, diet, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan otak di masa remaja. Bagian otak yang berkembang yaitu 1. Korpus callosum, 2. Sistem limbik, ketiga amigdala. Korpus callosum merupakan selaput saraf yang menghubungkan sisi kiri kanan otak. Fungsinya untuk menghubungkan informasi, baik sensori motorik dan konektif. Kemudian, sistem limbik adalah pokok struktur otak yang saling berhubungan yang berfungsi terhadap respons dari perilaku maupun emosi. Dalam sistem limbik ini salah satunya adalah amigdala. Amigdala merupakan bagian otak yang fungsinya mengontrol rasa takut dan juga marah. Kerusakan amigdala, seseorang tidak dapat merespon situasi yang berbahaya, namun fungsi otak
serius berfungsi, baik makan dapat mengadaptasi rasa takut, marah, benci, dan lain-lain. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif masa remaja terhadap operasional formal. Di sini individu dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis, mulai dapat melakukan pemikiran yang lebih kompleks dan analisis yang lebih mendalam, dan sudah mulai dapat memecahkan permasalahan dan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan logis. Sudah mulai memiliki pandangan-pandangan yang dialami dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, ciri-ciri individu berpikir analisis atau berpikir idealis, yaitu perkembangan sosio-emosional remaja, yaitu pada masa remaja memasuki tahap identity dan identity confusion. Pada masa ini, remaja berfokus untuk mencari identitas diri, seperti mencari tahu apa bakatnya, kepribadiannya, minat, dan sebagainya. Identity confusion yaitu kebingungan identitas atau kebingungan mencari identitasnya. Dalam pengembangan moral remaja, berada pada tahap autonomous moralitas, merupakan independensi moral dalam arti pertimbangan moral merupakan pertimbangan dari individu itu sendiri dan bukan pertimbangan dari luar dari individu itu. Dan memasuki tahap post-konvensional, nilai-nilai moral sudah terrealisasi dengan penuh dari individu itu sendiri. Selanjutnya, peran keluarga dalam perkembangan remaja. 1. Memonitoring individu yaitu dalam akademiknya, lingkungan sosialnya, potensi, dan sebagainya. Kedua, kebebasan dalam kasih sayang, dalam arti keluarga memberikan support terhadap individu dalam bentuk kasih sayang atau dukungan. Yang ketiga, penanaman nilai, yaitu keluarga merupakan sekolah pertama oleh anak. Selanjutnya, peran sekolah. Sekolah tempat belajar dituntut untuk bersosialisasi dengan teman yang lain dan dituntut terdapat pengembangan potensi. Selanjutnya, peran teman sekolah. Persahabatan. Dengan persahabatan, anak akan bersosialisasi dengan baik, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dalam juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dalam juga hubungan asmara dan pola keterampilan dilakukan jenisnya. Yang terakhir, masalah remaja. Kenakalan remaja seperti minum obat-obatan terlarang, alkohol, tawuran, bullying, masalah psikologis seperti stres, depresi, bunuh diri. Dalam masalah penyesuaian diri di bidang akademik atau sosial, masalah di bidang sekolah seperti kedisiplinan, potensi akademik, masalah sosial, persahabatan, dan asmara. Materi yang terakhir yaitu tentang tahap perkembangan masa dewasa awal. Masa transisi yaitu remaja menuju dewasa terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun.
Masa ini merupakan masa eksplorasi diri, termasuk dalam hal cinta dan karir, namun juga sekaligus masa ketidakstabilan dalam hal tersebut. Masalah pengembangan pada masa dewasa awal yaitu 1. Masalah yang berkaitan dengan karir atau pekerjaan. Kedua, masalah hubungan. Ketiga, masalah kehidupan cinta dan pernikahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.